Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali berjumpa satu sama lain di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang pernah berkata bahwa makna hidup dari seseorang tidak tergantung dari panjang atau pendek hidupnya, tapi tergantung seberapa besar ia memberikan sumbangsi kepada orang lain. Saudara-saudara, hal ini ada benarnya untuk kita renungkan. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pernahkah saudara pernah berpikir bahwa makna hidup seseorang sangat bergantung apakah dia hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Mengapa saudara-saudara? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan dia mempunyai maksud dan tujuan di dalam hidup kita. Sehingga saudara-saudara, makna hidup kita menjadi begitu penting ketika kita berada di dalam rencana Tuhan. Saudara, itulah yang akan kita renungkan pada hari ini. Firman Tuhan yang kita akan baca pada hari ini terambil di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Injil, maka kisah dari Yusuf hanya dicatat di awal-awal kisah Injil, ketika Yesus akan dilahirkan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kisah-kisah selanjutnya tidak mencatat bagaimana kehidupan daripada Yusuf. Saudara-saudara, kemungkinan para ahli mengatakan Yusuf tidak berumur panjang, sehingga Yusuf tidak dicatat di dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya. Namun saudara perhatikan, meskipun Yusuf hanya dicatat begitu sedikit dan pendek, tetapi kita menyadari, saudara-saudara, kehidupan Yusuf begitu penting dan berharga. Kenapa, saudara? Karena Yusuf adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan di dalam rencananya. Saudara-saudara, Yusuf memberikan sumbangsi bukan dengan cara yang mudah. Nanti saudara bisa memperhatikan bagaimana kelanjutan daripada kisah-kisah seperti ini. Saudara tahu, salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia selain kelahiran adalah pernikahan. Saudara-saudara, di dalam seluruh etnik, pernikahan menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Saudara, demikian juga dengan kehidupan Yusuf, bukan? Saudara-saudara, kita tahu Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Saudara, kita perlu tahu budaya orang Yahudi tentang pernikahan. Saudara-saudara, sebelum mereka masuk dalam pernikahan yang kita sebut sebagai perkawinan, maka mereka masuk ke dalam masa yang disebut dengan masa pertunangan. Masa ini adalah masa 1 tahun sebelum mereka masuk di dalam perkawinan. Saudara, apa perbedaan pertunangan dengan perkawinan bagi orang Yahudi? Perbedaannya adalah di dalam pertunangan, dua pasang ini tidak hidup bersama-sama seperti suami istri. Tetapi nanti setelah mereka masuk dalam perkawinan, mereka akan hidup bersama-sama sebagai suami istri. Namun saudara-saudara, apa yang menjadi kesamaan antara pertunangan orang Yahudi dengan perkawinan orang Yahudi? Samanya adalah, saudara-saudara, meskipun mereka status pertunangan, mereka adalah suami dan istri. Sehingga saudara-saudara, Maria juga disebut istri daripada Yusuf. Dan saudara-saudara, perceraian pada masa pertunangan membuat status yang laki-laki menjadi duda, status yang perempuan menjadi janda. Saudara, inilah yang dikisahkan di dalam Matius pasal yang pertama, saudara-saudara. Saudara, Yusuf dan Maria, mereka status pertunangan, artinya mereka tidak hidup bersama-sama. Tetapi saudara-saudara, untuk memisahkan mereka masuk di dalam disebut dengan perceraian itu, saudara-saudara. Nah, saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika Yusuf tahu Maria sudah hamil, padahal status mereka masih pertunangan, saudara bisa bayangkan bagaimana keadaan daripada Yusuf. Saudara, saya yakin hati dia menjadi kacau, dia menjadi galau, dia menjadi susah, saudara-saudara. Karena status mereka masih pertunangan. Saudara, Yusuf awalnya tidak tahu kandungan daripada Maria adalah dari Roh Kudus. Tetapi puji Tuhan, Yusuf adalah seorang yang tulus, saudara-saudara. Saudara-saudara, dia tidak ingin menceraikan Maria dengan cara yang menyakiti Maria atau dengan mempermalukan Maria. Saudara, Yusuf mau menceraikan Maria diam-diam, saudara-saudara, sehingga tidak mempermalukan Maria, saudara-saudara. Saudara-saudara, Alkitab mencatat ketika Yusuf mempunyai maksud seperti itu, maka Tuhan melalui mimpi berbicara kepada Yusuf. Saudara, apa yang Tuhan katakan kepada Yusuf? Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Saudara-saudara, Tuhan tahu niat Yusuf. Dan Tuhan berkata, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Lalu dikatakan, engkau akan menamakan anak itu Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca kisah ini, Yusuf mentaati perintah Tuhan. Dia melakukan persis seperti yang Tuhan inginkan. Padahal saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelumnya Yusuf sudah bertekad dan mau menceraikan Maria. Saudara, bukankah Yusuf bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya menceraikan Maria juga dengan cara baik-baik. Saya tidak akan mempermalukan dia. Dia bisa melahirkan dengan cara yang baik-baik tanpa saya, ya Tuhan. Saudara, bukankah ini yang seringkali menjadi argumentasi kita ketika Tuhan memberikan sesuatu perintah yang berbeda dengan tujuan dan maksud kita? Kita seringkali berkata, bukankah cara saya pun baik ya Tuhan? Bukankah saya tidak ada maksud jahat ya Tuhan? Yusuf tidak demikian, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yusuf melakukan seperti yang Tuhan mau. Saudara tahu apa artinya? Menamakan anaknya dengan Yesus bagi Yusuf. Saudara-saudara, itu mengindikasikan Yusuf menerima Yesus sebagai anaknya sendiri. Saudara-saudara, Yusuf melakukan ini tanpa dia sadari. Dia sedang masuk di dalam rencana Tuhan. Yusuf melakukan hal ini. Dia tidak tahu namanya tercantum di dalam silsilah Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Saudara-saudara, betapa indahnya sebuah ketaatan kepada Tuhan, sehingga dia bisa masuk dalam rencana Tuhan. Dan saudara, Yusuf menjadi bagian di dalam silsilah Yesus Kristus. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yusuf menerima Maria sebagai istrinya. Dan Yusuf masuk dalam rencana Tuhan yang agung ketika dia menamakan bayi itu Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara, tidak mudah untuk kita mau taat kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, mari kita renungkan. Ketaatan kepada Tuhan adalah langkah awal saudara masuk di dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mau taat, saudara, mungkin kita tidak melihat betapa agungnya rencana Tuhan. Ketika kita mau taat, mungkin ada harga yang harus kita bayar. Ketika kita mau taat, saudara, kita belum tahu kemana jalan selanjutnya. Demikian juga Yusuf, saudara. Saudara, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, saudara-saudara, yang perlu kita tahu. Rencana Tuhan adalah rencana yang mulia. Dia tidak pernah memasukkan kita kepada rencana yang sia-sia. Pertanyaannya adalah, saudara-saudara, ketika rencana Tuhan berbeda dengan rencanamu, maukah saudara ikut rencana Tuhan? Ketika saudara sudah mengambil keputusan melakukan satu dan dua hal, tetapi Tuhan memimpin saudara ke lain hal, maukah saudara meninggalkan kehendak saudara dan mengikuti rencana Tuhan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan saja rencana Tuhan penting bagi saudara, tapi rencana Tuhan penting bagi keluarga saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu mendoakan diri kita supaya kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita perlu mendoakan anggota keluarga kita supaya anggota keluarga kita masuk dalam rencana Tuhan. Mengapa demikian? Itulah makna hidup kita, saudara-saudara. Bukan saja dibatasi oleh dunia ini, tapi makna yang kekal, yang dinilai oleh Tuhan. Saudara-saudara,
Mari kita berdoa kepada Tuhan. Untuk keluarga kita juga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena mata kami tidak bisa memandang jauh ke depan. Kami hanya bisa melihat di sekitar kami dan saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami pikir kami mempunyai rencana yang baik dalam hidup kami. Tetapi ya Tuhan, apakah bandingannya rencana kami dengan rencana Tuhan? Tuhan, Engkau yang mencipta kami ya Tuhan. Bahkan Engkau yang menebus kami dari lumpur dosa, supaya kami boleh menjadi anak-anak Allah. Ya Tuhan, tolong kami bisa belajar seperti Yusuf. Meskipun Yusuf tidak banyak diceritakan, mungkin dia sudah meninggalkan dunia sebelumnya. Ya Tuhan, kami rindu di dalam usia hidup kami boleh masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami yang sementara memiliki makna yang mulia, karena itulah rencana Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi anggota keluarga kami, biar Tuhan tolong tiap-tiap orang. Mereka Tuhan jamah, membukakan mata rohani mereka, supaya mereka mau melangkah dalam ketaatan kepada Engkau. Sehingga mereka pun masuk dalam rencana Tuhan yang agung. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu. Ajar kami ya Tuhan, rela taat kepada pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.